Bu Mariata dan Pak Agus Purwanto, Pak. Apa kabar, Pak? Suaranya bisa dibuka? Baik, Pak. Iya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Bu Mariata dan Pak Agus, senang ya kita ketemu di acara testimoni ini. Testimoniannya adalah untuk menyampaikan bukti bahwa Bapak Ibu tentu saja ingin diketahui pihak luar bahwa program ini berjalan dengan baik. Apabila disiplin, apabila bersemangat, apabila selalu berpikir positif, maka sesuatu yang mungkin sulit terjadi bisa terjadi pada Bapak Ibu. Nah, saya ingin Bapak dan Ibu mungkin bisa berbagi cerita. Berbagi cerita. Ini kan pekerjaan keras nih. Mungkin kalau Bu Mariata sudah berapa bulan, Bu? Saya udah 7 bulan. 7 bulan. Dan 8 bulan sekarang, Agustus. 8 bulan tuh ya. Pak, kalau Pak Agus, Pak? Sudah 9 bulan mulai Januari, Pak. 9 bulan. Jadi bayangkan perjuangan selama 9 bulan itu patut diceritakan, karena pasti banyak kisah-kisah yang sulit, yang bagaimana berjuang untuk menjadi sembuh itu. Nah, mungkin Bu Mariata bisa diceritakan, atau Pak Agus bisa diceritakan dulu. Iya, Pak. Ya, bagaimana kesulitannya, bagaimana mencapai tujuan dengan berjuang agar menjadi sembuh dari diabetes. Tolong Ibu ceritakan dari awal Ibu diabetes sampai kemudian menemukan MOBI dan sembuh dengan V terbalik. Artinya pankreas kita sudah menunjukkan gejala yang sangat bagus dan merespon terhadap glukosa dari karbohidrat kita. Silakan Bu. Pak Agus menunggu dulu Pak ya. Siap, Pak. Ya. Silakan Bu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Tahun 2019. Sebentar. Bu Mariata dari mana dan tinggal di mana? Ya, bisa. Saya namanya Mariata, DOL 118046 dari Pekojan. Dari mana, Bu? Pekojan. Oh, Pekojan, Jakarta. Oh, iya. Silakan jangan grogi, Bu. Tenang saja. Ibu nggak akan diserap di sini. Hanya menceritakan pengalaman Ibu. Jangan grogi. Saya akan patuh. Iya, Bu. Tahun 2019. Iya. Saya sakit. Iya. Terus saya diperiksa. Ternyata gula darah saya 105. Kata dokter, nggak usah makan obat, katanya. Jaga makanan aja. Ya. Tapi setelah 3 bulan, naik tinggi. Ya. Nah, terus waktu itu kan 2020, saya mau divaksin. Ternyata nggak bisa. Kenapa, Bu? Karena gula darahnya tinggi. Berapa tingginya, Bu? 170 lebih lah. Yeah. Terus besokannya saya tes lagi, ternyata boleh. Nah, kedua kali tahun 2021 saya mau divaksin lagi, ternyata bagus, langsung divaksin. Karena waktu itu 125. 125. Terus 2021 2 bulan Desember saya diajak sama Bu Lina untuk ikut MOBI. Jadi Ibu masih dalam kalau menurut kami itu masuk dalam pre-diabetes. Kering. HbA1c Ibu berapa, Bu? 10 waktu itu 10,berapa itu gitu. diabetes, Bu. Iya. Memang antara gula darah versi HbA1c memang kadang-kadang suka berbeda sekali dengan versi cek di tangan, Bu. Kadang-kadang kalau andai kata kita pas tidak makan, gula darah bisa turun lagi, apalagi dengan obat. Ibu makan obat waktu itu? Enggak, saya nggak pernah makan obat. Tapi HbA1c 10, Bu. Iya. Padahal normalnya 5,6 loh.
Tunggu, Ya. 2021 terus masuk Mobi. Saya masuk Mobi, terus saya bilang, Ibu Lina bilang, enak ikut Mobi katanya. Dia bilang nggak usah makan nasi, makan telur katanya. Waduh, saya bilang telur terus bisa kolesterol, saya bilang gitu. Ternyata kolesterol itu bukan dari telur. Saya makan terus. Nah, udah gitu 2001 bulan Januari saya terus ngikutin sampai 3 bulan. Ternyata ada perubahan. Apa perubahan? Badan tadinya kaku, sekarang enggak, lemes. Terus sampai saya aktivitas saya naik tangga pun lumayan enak. Lebih baik ya Bu ya. 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 Terus bulan 5 saya bilang sama Ibu Niken, Bu, kok gula darah saya nggak turun-turun, naik turun gitu. 2 digit, kadang-kadang 2 digit, kadang-kadang enggak. Akhirnya dia serahin ke Pak Sugi. Pak Sugi itu tegas, benar-benar tegas, tapi bagus. Iya. Terus udah gitu saya ngikutin sama Pak Sugi. Sampai bulan 7 saya bisa fit terbalik. HbA1c saya HbA1c 5,6. 5,6 dari 10,5. Itu berapa jauh Bu dari 10,5 sampai menjadi itu 5,6? dari bulan Desember, jadi 6 bulan. Dalam waktu 6 bulan Ibu turun menjadi tanpa obat? Tanpa obat, Pak. Tanpa obat. Gula darah saya turun terus 2 digit. Nah. Ya. Langsung. Lalu apa yang Ibu rasakan dari fisik Ibu? Ya, saya udah nggak kaku, nggak sering sakit. Yang sering kaku di mana Bu? Di tangan, di kaki? Di kaki. Di kaki. Kesemutan nggak Bu? Enggak. Kaku saja? Iya. Buat jalan aja berat gitu. Jalan. Berat, ya? Kemudian apalagi Bu yang Ibu ya, udah setelah itu Pak Sugi bilang udah fit terbalik katanya. Saya coba fit terbalik. Ternyata 2 digit, 2 pp-nya ya agak naik sih, 114, 120, 127. Tapi 4 jam kemudian turun lagi. Langsung dia kasih fit terbalik sampai 4 kali, ternyata lulus. Tapi pH saya enggak naik-naik. Berapa Bu? 69, 68, waktu itu pernah 73, 85. Terus saya bilang nanti naik terus nih Pak. Akhirnya saya disuruh ini SB-nya turunin. Ternyata makin turun. Makin turun. Jadi begitu SB diturunkan malah pH Ibu turun terus. Turun terus. Nah, SB-nya saya pakai lagi. Ternyata nggak kuat sayanya pakai SB. Ya. Kemudian Ibu pakai apa Bu? Saya pakai ini yogurt. Pakai yogurt. Bagaimana? Ya, lumayan naik tuh 69, 68. Ya, padahal SB bisa digunakan dengan latihan pernafasan, bisa diganti. Iya, saya pakai latihan pernapasan yang itu, yang dari Pak Eko yang dulu tuh. Ya. Setiap hari sih pakai 40, 50, 60. Ya. Kadang yang 100. Yang 100 Bu, Ibu bisa? Bisa. Oh bagus. Apa kesan Ibu setelah melalui proses yang lumayan panjang, berapa 9 bulan Bu? Iya, udah jadi 9 bulan ya, Mak ini ya. 9 bulan ya. Apa kesan-kesannya selama 9 bulan ini? Dan apa yang ingin kesan saya sangat senang, saya bangga gitu dapat bisa ikut Mobi ini. Pesan saya ya supaya kerja terus, jangan putus asa. Iya. Berjuang terus sampai semangat lah. Ya, baik. Ya, terima kasih banyak Bu Mariata untuk semua sharing ceritanya dan testimoninya Bu. Bagaimana Bu? Muka saya ceria, nggak mesum. Oh ya, sebelumnya nggak ceria. Turun berat badan. Rambutnya kering. Sekarang mendingan, rambutnya bagus. Oh gitu ya. Perbedaannya banyak sekali antara sebelum dan sudah.
Sebelumnya ya rambutnya kering kayak orang sakit. Wajah? Wajah ya itu sekarang lumayan, kata teman-teman. Waduh, wajah lu katanya masih jadi muda katanya gitu. Jadi muda. Ya emang pemanggang protein biasanya kemarin pada saat sore hari, mudah-mudahan saya bisa nanti juga Zoom yang kemarin bisa saya ambil pindahkan ke mana YouTube itu mengenai Pak Partono. Pak Partono seorang mentor kita. Saya kebetulan punya dokumentasi waktu beliau saya uji menjadi seorang mentor 1,5 tahun yang lalu. Itu yang penampilannya Bu, antara dulu foto penampilan dahulu dengan penampilan sekarang berubah sekali. Jauh lebih muda. Berarti Ibu juga mendapatkan hal itu Bu. Itu karena usaha Ibu sendiri. Hebat. Ya. Tanya Ibu Niken aja, waktu itu pernah itu juga. Ada fotonya gitu sama Ibu Niken. Iya, baik. Nanti saya akan tanyakan Bu Niken. Terima kasih banyak untuk testimoninya Bu Mariata. Selesai ya Bu ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Bu, oke, kita beralih ke Pak Agus. Ini Pak Agus dari mana nih Pak? Silakan Pak, di unmute. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Saya dari Ungaran Pak. Dari Ungaran Pak. Ya, pinggirannya Semarang Pak. Ya. Sebelum Semarang ya. Ya. Monggo Pak, silakan. Ya, terima kasih Pak Eko. Sebenarnya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah karena dengan ikut Mobi dan arahan dari Bapak Eko Perls dan krunya, juga Pak mentor dan juga Pak Sugi sama dengan Ibu tadi. Kebetulan ketua kami saya Dol 116 Pak. Ketuanya Pak Sugi, alhamdulillah dengan arahan beliau juga alhamdulillah saat ini sudah bisa terbalik Pak. Jadi saya kena diabetes sekitar tahun 2011 Pak. Kebetulan saya ada waktu itu masih tugas Pak, sekarang sudah pensiun. Jadi waktu itu pas tugas di luar kota, pulang itu setiap setengah jam itu kencing Pak. Sampai ada kawan saya yang mengatakan, mungkin Bapak ini kena diabetes mungkin. Nah itu saya periksa Pak. Saya periksa ternyata memang diabetes saya di 300, sekitar 300 di atas 300. Dan setelah itu malah saya kacau balau metabolisme tubuh saya Pak. Jadi diabetesnya tinggi, gula darahnya tinggi, kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, hipertensi juga. Bahkan sekitar tahun 2017 itu mata saya terpaksa harus ada operasi katarak Pak. Karena diabetes itu Pak. Alhamdulillah pada akhir tahun Desember 2001 itu nggak tahu dari mana ada di WA grup kami itu muncul pendaftaran Mobi itu Pak. Oh iya. Ya, jadi setelah saya Bapak percaya Pak? Bapak percaya dengan itu Pak? Sebelumnya saya masih cari di YouTube Pak. Saya cari testimoninya dan sebagainya itu. Dan saya waktu itu terus saya coba masuk. Waktu itu masih coba-coba Pak. Jadi Januari saya daftar ke Mobi, alhamdulillah diterima. Dan mulai saat itu saya sudah lepas obat Pak, mulai Januari. Jadi pada tahun 2011 sampai 2021 itu saya rutin minum obat diabetes Pak. Metformin sama glimepiride, terus obat kolesterol juga, hipertensi juga, asam urat juga. Dan setelah ikut Mobi itu, awal ikut Mobi, setelah itu saya lepas sama sekali. Ikut PMB dan IF, dan saya lepas sama sekali obat-obat itu. Alhamdulillah sampai sekarang sudah lepas obat sama sekali itu Pak. Tidak minum obat sama sekali. Dari obat itu. Jadi pengalaman Pak. Ya. Jadi dalam proses PMB dan IF itu, mohon maaf Pak, saya kalau Olnaf memang kurang rajin Pak. Kadang-kadang ada saya Olnaf, kadang-kadang tidak gitu. Tapi yang jelas kalau 4 bulan pertama Pak, jadi sampai kira-kira dari Januari sampai puasa itu Pak, akhir bulan puasa itu saya benar-benar ketat PMB sama IF-nya Pak. Walaupun IF-nya paling lama ya paling 22 jam, tapi saya ketat sekali Pak. Tidak ada chatting alhamdulillah waktu itu. Nah, setelah lebaran itu baru saya chatting Pak.
coba-coba chatting gitu Pak, karena lebaran biasa Pak, di mana-mana disuguhin. Tapi memang saya selalu kontrol Pak. Jadi kalau chattingnya kok kelihatannya agak banyak, saya selalu cek dengan gula darah saya ukur gitu Pak. Iya, Pak. Saya merasa kok chattingnya banyak, lalu saya ukur gula darah saya gitu Pak. Nah, pada bulan Juni itu dengan Pak Sugi tadi, sama dengan Ibu tadi, dengan Pak Sugi, saya lapor ke Pak Sugi, saya itu coba-coba saya cek, ternyata kok gula darah, biasanya saya cek itu gula darah setelah saya makan berat Pak, itu 2 jam saya cek, setelah saya chatting banyak gitu, itu tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 130, tapi setelah itu 4 jam kok turunnya banyak, saya laporin ke Pak Sugi kan Pak, coba Bapak filter balik, jadi mulai bulan Juni, akhir Juni saya mulai filter balik Pak. Alhamdulillah sampai Juli sampai Juli Pak ya, 3 kali filter balik itu alhamdulillah ya, walaupun memang kadang-kadang 2 jam setelah itu agak tinggi, tapi turunnya masih cukup banyak Pak. Kadang di bawah 100. Cuman memang pada awalnya memang saya untuk sampai 80-70 memang susah Pak. Untuk sampai 80 sampai 70 itu memang agak susah Pak. Kadang malah nggak sampai, paling 90 berapa gitu. Saya bisa berapa angka-angka yang biasa Bapak dapatkan di filter balik? Ya, kadang-kadang 90-an, kadang 100 Pak, pernah 100 juga, sampai 130, tapi turunnya malah di bawah 100 Pak. 90-an juga? Ya, kadang kalau awalnya 100, 130, turunnya 90 berapa gitu Pak. Oh. Jadi malah seperti itu. Kadang malah 2 jam setelah 2 jam itu Pak, 2 jam itu kadang-kadang cuman naiknya cuman sedikit, kalau dari 90 112, naik turun malah jadi 80 berapa gitu. Jadi malah bisa seperti itu Pak. Jadi akhirnya kalau Pak Sugi, wah Pak Agus sudah berhasil nih Pak, gitu. Jadi alhamdulillah Allah telah memberikan kita keberhasilan juga di samping bimbingan dari Bapak-bapak sekalian dan dukungan dari kawan-kawan dan keluarga gitu Pak. Yeah, Pak. Jadi dan untuk sosialisasi Pak, saya sudah coba juga kalau ada dari ada pendaftaran itu lewat grup saya selalu sebar Pak. Alhamdulillah saya sebar. Terus kalau pas ketemu kawan-kawan yang kena diabetes, saya selalu ngobrol-ngobrol juga. Saya sarankan coba buka testimoni Mobi, siapa tahu tertarik kan gitu Pak. Termasuk kali Bapak kenal Pak pada adik saya Pak. Adik saya itu Yanuar Purnawan Pak, sekretarisnya. Pak Yanuar, ya. Mas Yanuar, Pak. Jogja. Ya, itu adik kandung saya Pak. Oh iya Mas Yanuar. Jadi saya dulu, saya sama Pak Yonarto, sebulan setelah saya masuk, beliau masuk. Alhamdulillah sekarang juga sudah veter banyak sudah balik ya. Beliau menjadi aktivis di Jogja, banyak membantu kami Pak. Sangat membantu kami Pak. Iya. Jadi begitu Pak. Ya memang dalam prosesnya saya sempat mengalami gatal-gatal Pak. Seluruh tubuh itu gatal-gatal. Tapi alhamdulillah setelah 2-3 bulan sudah hilang, badannya sudah katakanlah halus kembali. Dulu kan seperti kayak kurapan itu Pak ya, karena gatal-gatal itu. Mungkin karena regenerasi sel tadi Pak. Tapi sekarang alhamdulillah sudah baik kembali. Yeah. Apa yang paling signifikan? Biasanya kalau orang-orang diabetes biasa keluhannya kaki saya mulai kebas-kebas atau kemudian tangan saya mulai kesemutan. Atau organ saya yang jantung saya lebih sering berdebar-debar atau mungkin lebih cepat ngos-ngosan. Ada apakah pengalaman yang sama dari Bapak Pak Agus? Yeah. Saya kira kalau kaki kebas ya sudah berkurang Pak, masih tetap ada tapi masih sudah berkurang, jauh lebih berkurang dari yang awal dulu. Terus tangan-tangan juga sudah, kalau dulu agak kaku-kaku, sekarang sudah lebih baik lagi, sudah lebih enak lagi gitu. Terus kalau ngos-ngosnya juga sudah tidak terlalu ngos-ngosan itu Pak. Jadi ya katakanlah lebih banyak kemajuannya Pak daripada yang dulu sebelum ikut Mobi Pak. Alhamdulillah Pak. Iya. Apa pesan dan kesan serta mungkin masukan buat teman-teman yang masih berjuang sembuh. Silakan Pak. Saya kira gini Pak, saya kira kedisiplinan perlu Pak, terutama di 4 bulan pertama. Saya kemarin kan 4 bulan pertama itu benar-benar disiplin, tidak chatting dan sebagainya. Termasuk adik saya tadi Pak Yunarto itu juga 4 bulan pertama itu saya lihat benar-benar saya lebaran sudah chatting-chatting, dia masih puasa terus gitu. Karena memang duluan saya Pak. Jadi itu saya kira 4 bulan pertama itu yang benar-benar harus didisiplini Pak, harus benar-benar ketat Pak. 4 bulan pertama ya. Iya, itu yang penting itu.
Setelah itu mungkin monggo chatting sedikit, tapi tadi ya harus tetap dikontrol Pak. Kalau mau chatting harus dikontrol Pak. Kalau memang merasa chattingnya agak berat ya harus setelah itu kita cek. Saya biasanya setelah itu 2 jam setelahnya kita cek Pak. 4 jam lagi saya cek lagi seperti itu Pak. Ada penurunan enggak? Terus saya kontrol terus seperti itu. Jadi sekarang pun kalau makan nasi saya masih terus jarang Pak. Karena sekarang pengganti nasi saya itu malah telur Pak. Kalau dulu orang bilang nggak makan nasi, nggak makan. Sekarang kalau nggak makan telur itu nggak makan saya rasanya. Jadi makan pokok jadi. Iya Pak, malah jadi telur pengganti makan nasinya Pak. Jadi saya paling kalau mau uji lagi baru saya makan nasi. Kalau nggak saya biasanya telur Pak. Dan kalau chatting yang katakanlah yang 20% tadi Pak, yang karbo itu, saya lihat dari bumbu-bumbunya Pak. Misalkan kalau saya bikin telur, saya orek-orek, nanti makannya pakai rawon dagingnya saja gitu loh Pak. Kan rawon itu kan ada bumbunya Pak. Tapi kan tetap saya pakai telur itu, tetap nasinya telur itu gitu loh Pak. Jadi seperti itu. Jadi monggo lah semangat aja bagi kawan-kawan saudara-saudara yang masih belum veter balik. Saya kira semoga Allah memberikan kita rahmat sehingga bisa kita kuat dan bisa mampu untuk kembali pulih seperti semula begitu Pak. Ya. Pak Agus, ada satu hal yang saya ingin ketahui dan mungkin mewakili pada orang-orang sebagian di luaran yang masih bingung. Bagaimana Pak Agus atau Mas Bianuar itu pada saat pertama kali mendapatkan link Mobi, Pak? Kan link Mobi itu biasanya pasti pertama kali akan menimbulkan kesan negatif ya. Mungkin bukan kesan negatif. Biasanya orang sekarang itu lebih mudah tidak percaya dengan sesuatu yang diberikan dengan free, gratis, dan pelatihan-pelatihan yang sifatnya cuma-cuma seperti itu. Bagaimana kesannya Pak? Mas Yanuar dan kemudian dari Pak Agus ya baru menular Mas Yanuar ya Pak? Ya, saya duluan baru dia Pak. Saya kasih tahu saya sudah ikut Mobi, terus dia ikut tertarik juga ikut Mobi gitu Pak. Bagaimana tanggapannya Pak? Jadi memang pertama saya lihat pendaftaran Mobi itu dari chatting dari kawan-kawan yang di WA grup itu, terus saya baca-baca, siapa tahu saya bisa kan itu Pak ya. Harusnya saya cari link Mobi yang di testimoni Pak. Saya pelajari, akhirnya saya tertarik di situ Pak. Oh ternyata ini bisa, ada yang katanya kalau bangun tidur sudah tidak sendiri lagi. Seperti itu Pak. Ada yang katakanlah kalau ibu sudah tidak menopause lagi kan gitu loh Pak. Iya. Ada juga yang katanya lebih mudah dan sebagainya. Akhirnya saya coba, saya tertarik, saya cobalah. Alhamdulillah saya coba waktu itu dengan rasa disiplin Pak. Jadi saya benar-benar ingin coba untuk terutama memang saya kan sudah 11 tahunan minum obat terus Pak. 11 tahun. Kan, ya obat terus diabetes tiap hari dua metformin sama glimepir itu Pak. Setiap hari Pak sampai dari tahun 2011 sampai ikut Mobi itu Pak. Setelah Januari saya hentikan itu. Itu minum obat terus dan saya merasa ya katanya kalau minum obat terus kan nanti yang kena kan ginjalnya gitu ya. Waktu itu saya berpikir seperti itu. Ada informasi seperti itu. Sehingga saya coba kalau ini bisa memang nggak minum obat, kenapa saya tidak coba gitu Pak. Akhirnya saya coba, alhamdulillah ya berkat Allah SWT saya berhasil Pak dalam melakukan balik. Jadi saya kira dari itulah saya tertarik untuk tidak minum obat lagi supaya saya bebas dari obat. Sekarang nyun sewu Pak, saya kan tetap ikut Prolanis Pak. Oh iya. Tetap itu kontrol di dokter keluarga. Dan alhamdulillah kalau kontrol puasa itu malah gula darahnya biasanya di bawah 70 Pak. Apa tanggapan dokter setelah melihat Pak Agus dengan kondisi yang prima begini Pak? Ya, pertama ya kalau saya belum cerita sama beliau Pak. Belum cerita sama beliau karena kan nggak enak juga Pak rasanya kalau dengan orang banyak itu. Hanya memang Pak Agus sekarang kurus. Memang saya turun berat saya dulu sekitar 80-an 5 Pak. Sekarang sudah 65, stabil di 65. Paling naik 68. Sekitar 20 kilo lebih saya turun Pak. Setelah melihat gula darah yang stabil gitu, pasti kan ada ini udah normal ini. Ya tapi tetap karena ya ketemu pergaulan dan sebagainya saya ikut Pak, tetap ikut. Hanya memang nyun saya obat-obat yang dari dokter itu saya kembalikan ke apotek Pak. Saya cuma ngomong sama orang apotek, Mbak ini tolong saya kembalikan tapi jangan ngomong sama dokternya nanti nggak enak saya bilang gitu. Jadi obat yang sebulan satu box 30 hari obat diabetes, obat
tensi dan sebagainya itu saya kembalikan semua ke apotek, Pak. Biasanya seperti itu, Pak. Biar dipakai untuk orang lain gitu, Pak. Karena saya sudah tidak, karena berkat Mobi saya sudah tidak minum obat lagi kan gitu, Pak. Luar biasa. Tapi Mas Januar juga sudah begitu, Pak? Juga begitu, Pak? Mas Januar sekarang sudah VW terbalik, Pak. Sudah VW terbalik. Tapi kan nggak ikut Prolanes yang kembalikan obat. Dia kan usianya masih lebih muda, Pak. Iya, Pak. Yang agak tua gitu aja. Baik, bagus. Ceritanya menarik. Sekali lagi matur nuwun Pak Eko, bimbingannya. Terima kasih banyak untuk berbaginya, sehingga saya pikir ini akan menguatkan teman-teman yang mendengar di sini. Saya akan sampaikan ini juga di YouTube, mudah-mudahan dari pengalaman dari Bu Mariata dan Pak Agus Purwanto, ini menyemangati. Karena di Mobi ini Pak, yang terbesar modalnya bukan uang Pak, yang paling besar adalah semangat, niat kuat untuk ingin sembuh, dan selalu konsisten. Istiqomah ya Pak. Iya Pak, ya. Ya, terima kasih banyak Pak Agus. Salam untuk Mas Januar, salam untuk keluarga. Saya selalu berharap doa mudah-mudahan Pak Agus, Bu Mariata, dan semua teman-teman di sini yang mendengarkan dan melihat selalu sehat. Amin, amin, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak.